Selamat datang di Desa Kronggen, sebuah desa yang berada di sisi utara kota Purwodadi, terletak di Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 787 hektar. Berdasarkan data kependudukan tahun 2023, jumlah penduduk Desa Kronggen mencapai 8.422 jiwa, terdiri dari 4.256 laki-laki dan 4.166 perempuan. Kronggen dikenal sebagai desa yang kaya potensi, mulai dari pertanian, pendidikan, ekonomi kreatif, hingga warisan budaya, religi, dan sejarah yang terus dijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Dalam kali ini adalah untuk pemerintah Desa Kronggen. Baik, kami nama Hardiono, Kepala Desa Kronggen, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan, akan kami sampaikan profil Desa Kronggen. Yang pertama, kami akan menyampaikan bahwa wilayah Desa Kronggen terdiri dari 8 dusun, diantaranya Dusun Kronggen, Dusun Permas, Dusun Sinawah, Sebotuwo, Mayang, Karangasem, Satran, dan Sengguan. Masing-masing dusun memiliki ciri khas dan potensi yang saling melengkapi, membentuk desa yang dinamis, religius, dan produktif. Di samping itu, untuk Desa Kronggen ini sebagai desa religi, terbukti bahwa untuk Desa Kronggen ada 2 dusun yang ada pondok pesantrennya, yaitu Pondok Pesantren Al-Hidayah di Dusun Permas dan Pondok Putri Al-Latifiyah di Dusun Sebotuwo. Di Dusun Permas, berdiri Pondok Pesantren Al-Hidayah, pusat pendidikan agama dan pembinaan karakter generasi muda. Selain itu, terdapat juga Pondok Al-Latifiyah yang turut memperkuat identitas Kronggen sebagai desa religius. Fasilitas pendidikan formal tersedia mulai dari tingkat dasar hingga menengah, menjadi wadah bagi anak-anak desa untuk menimba ilmu dan berprestasi. Tak hanya pesantren, di Desa Kronggen juga tersedia fasilitas pendidikan formal mulai dari tingkat dasar hingga menengah. Sekolah-sekolah ini menjadi wadah bagi anak-anak desa untuk menimba ilmu, berprestasi, dan menyiapkan masa depan yang lebih cerah. Sebagai pusat pemerintahan, Balai Desa Kronggen menjadi tempat koordinasi, pelayanan, dan musyawarah warga. Disinilah berbagai program pembangunan desa dirancang dan dijalankan demi kesejahteraan masyarakat. Untuk potensi yang lain, Desa Kronggen beberapa kaitannya dengan kewisataan, yaitu Desa Kronggen sesuai dengan SK Bupati Grobogan tahun 2020 bahwa Desa Kronggen sebagai desa wisata dengan adanya destinasi kunjungan wisata yaitu di Sendang Goa Sinawah. Dan Goa Sinawah itu benar-benar alam, jadi di sana alamnya itu benar-benar bisa kita lihat, kita rasakan yang sejuk, nyaman, dan pengunjung bisa kerasan di sana. Tidak jauh dari Premas, kita sampai di Dusun Sinawah. Dusun ini terkenal dengan Sendang Goa Sinawah, sebuah kompleks wisata religi dan alam. Setiap Minggu Pahing, suasana dusun ini begitu ramai karena adanya pasar janten, pasar tradisional yang jadi tempat jual beli, sekaligus ruang silaturahmi dan pelestarian budaya lokal. Di samping itu juga ada potensi Desa Kronggen ada kampung kreatif yang di sana juga menonjolkan budaya, seni maupun yang lain, kerajinan-kerajinan yang ada, yang tangan maupun yang lain. Desa Kronggen dikenal sebagai desa yang kaya potensi ekonomi kreatif. Salah satu pusat perkembangannya ada di Dusun Sinawah, yang kini dikenal sebagai kampung kreatif. Di tempat ini,
Warga mengembangkan berbagai produk UMKM, menggunakan bahan kayu, bambu, dan limbah ramah lingkungan. Produk-produk ini tidak hanya laku di pasar lokal, tetapi juga mulai menembus pasar luar daerah karena diminati sebagai souvenir, pajangan, dan koleksi seni. Kehadiran UMKM ini memberi peluang ekonomi baru bagi masyarakat, membuka lapangan kerja, sekaligus melestarikan keterampilan tradisional agar tetap hidup di era modern. Dengan dukungan pemerintah desa, Kampung Kreatif Dusun Sinawah kini diarahkan untuk menjadi ikon ekonomi kreatif Desa Kronggen, yang ke depan dapat dikembangkan lebih luas menjadi desa wisata berbasis kerajinan dan budaya lokal. Di samping itu, ya, potensi yang lain, ya, Desa Kronggen ini ada potensi kunjungan untuk wisatawan baik lokal maupun daerah yang lain, yaitu salah satunya kunjungan kebun buah desa yang terdiri dari tanaman alpukat maupun yang lain, serta ada embung untuk pemancingan sebagai wisata pancing untuk warga Desa Kronggen sendiri maupun warga di sekitarnya. Kita akan melihat hamparan lahan pertanian produktif yang menjadi penopang pangan warga Kronggen. Sementara di Dusun Karangasem dan Dusun Satrean, geliat UMKM semakin maju, mulai dari olahan makanan hingga kerajinan tangan khas desa. Untuk menjaga ketahanan pangan, pemerintah Desa Kronggen mendirikan Lumbung Pangan, Desa Makmur. Melalui lumbung ini, hasil pertanian warga seperti padi, jagung, hingga cabai dapat dikelola dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Salah satu komoditas unggulan desa ini adalah cabai Jawa, atau yang dikenal juga dengan cabai jamu. Tanaman merambat ini dibudidayakan oleh warga karena memiliki nilai ekonomi sekaligus manfaat kesehatan. Buah cabai Jawa sering digunakan sebagai bahan jamu tradisional untuk meningkatkan stamina, menjaga daya tahan tubuh, hingga mengobati berbagai keluhan kesehatan. Perjuangan dari kami ini yang tergabung di Gapotan Sido Makmur Desa Kronggen, bisa menyediakan lahan dan tidak dipungut nilai kontribusi. Yang baku adalah tanaman itu berhasil dan lahan itu bisa berlanjut sampai tahun yang akan berlalu. Karena apa? Umur tabir berarti tidak hanya satu periode, sampai puluhan tahun. Juga tanaman jenis buah-buahan, apokat ada, durian ada, kelengkeng juga ada, dan ini di antara itu adalah tumpang sari antara tanaman buah-buahan tahunan apokat itu diselingi kanan kiri adalah cabai hibal. Lantas jarak tanam antara cabai hibal adalah 1,5 meter. Ini pergantian ini. Budidaya cabai Jawa di Kronggen semakin berkembang karena permintaan pasar yang tinggi, baik untuk kebutuhan jamu rumahan maupun industri herbal. Dengan teknik perawatan sederhana dan lahan yang mendukung, cabai Jawa menjadi salah satu sumber penghasilan tambahan bagi masyarakat. Selain cabai Jawa, masyarakat juga mengembangkan buah-buahan unggulan seperti alpukat, durian, dan kelengkeng yang potensial dijadikan agrowisata. Di samping itu, untuk Desa Kronggen ini juga ada pertanian di samping tanaman pangan, ini juga ada jenis hortikultura, buah-buahan maupun yang lain, yaitu utamanya pertanian tanaman pangan yaitu padi, jagung, palawija. Hortikultura ada sayuran, ada buah-buahan, termasuk tanaman bawang merah, melon, semangka, maupun sayuran yang lain. Dan ini sebagai mata pencarian untuk Desa Kronggen. Desa Kronggen ini cikal bakalnya itu dari eyang ya, atau mbah atau Syekh Jasad Mas'ad. Di sana ini terdapat makom yang ada di Desa Kronggen, yaitu makomnya Mbah Jasad, yang di sana setiap tahunnya diadakan kol untuk
warga desa Kronggen setiap tahun bulan Maulud ya, ini diadakan kaul membaca semesta. Di samping itu juga ada rejil yang lain, yaitu di Dusun Sembuan ini yang terkenal sana adalah Mbah peninggalan Kyai Ageng Serang, yaitu Mbah Barnawi Tolkah. Sejarah desa Kronggen tak lepas dari makam jasad Masat yang diyakini sebagai cikal bakal desa. Sementara itu, Dusun Sembrukan menyimpan nilai sejarah tinggi. Disinilah terdapat petilasan Ki Ageng Serang, seorang tokoh perjuangan yang hingga kini masih ramai diziarahi masyarakat dari berbagai daerah. Tradisi ziarah ini menjadi bukti bahwa Kronggen tidak hanya kaya akan alam, tetapi juga memiliki warisan sejarah dan spiritual yang kuat. Tidak hanya itu, Desa Kronggen juga menawarkan wisata keluarga. Ada wisata petik buah dan embung pemancingan yang menghadirkan suasana pedesaan yang sejuk, asri, dan cocok untuk melepas penat bersama keluarga. Sebagai desa yang dinamis, Kronggen juga aktif dalam kegiatan olahraga. Salah satunya adalah lapangan voli yang sering digunakan warga, khususnya generasi muda, untuk berlatih, bertanding, sekaligus mempererat persaudaraan. Dari infrastruktur desa Kronggen ini selama saya menjabat sebagai kepala desa Kronggen sejak tahun 2019 sampai sekarang kita sudah melaksanakan infrastruktur baik dananya dari dana desa maupun dana aspirasi. Ini utamanya infrastruktur jalan. Ini kami sudah membangun beberapa titik ya, jalan desa. Ya, nah, jalan desa ini sudah kami buat pemerataan di setiap dusun. Jadi kami tidak mengeplot satu dusun atau tidak, di satu desa kita ratakan, kita bangun, yang utamanya baik infrastruktur cor, blok jalan maupun talut maupun yang lain di desa Kronggen sudah merata. Di bawah kepemimpinan Kepala Desa Hardijono, pembangunan di Kronggen semakin pesat. Infrastruktur terus dibenahi, pendidikan berkembang, pertanian dan peternakan semakin maju, UMKM tumbuh, serta semangat gotong royong warga tetap terjaga melalui nilai asah, asih, asuh. Inilah Desa Kronggen, sebuah desa yang religius, produktif, berbudaya, sehat dengan jamu herbal, penuh semangat olahraga, dan harmonis. Desa dengan masyarakat yang kompak, serta potensi luar biasa untuk masa depan. Saya sampaikan untuk potensi desa Kronggen, untuk seterusnya mudah-mudahan sekali lagi desa Kronggen dengan mungkin nanti ada kepemimpinan yang baru pengganti saya akan lebih maju lagi karena desa Kronggen benar-benar ada potensi beberapa yang mestinya bisa untuk menjadikan desa Kronggen lebih maju. Okay. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kami mohon maaf segala kekurangan. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Media Gemadika.